Aku mau ngasih garis besar ke anakku adalah bahwa apa yang kamu tanyakan begitu kamu dapat jawaban dari kami berdua, ya itu yang harus kamu pegang. Selebihnya bodo amat orang mau ngomong apa. Kalau seumpamanya kamu sudah punya Instagram nanti kamu post sesuatu kamu dapat komen seperti ini, jangan pernah minta tolong sama mama. Kamu kan terkenal banget istri yang ngomong ke suami, yang membuat suami kamu nyaman. Kayak satu dipakein sampai sebegitu meladeni suami gitu. Tiada lagi yang ku harapkan, tiada lagi yang ku impikan. Hai guys, tamu hari ini ada penyanyi cantik yang sekarang punya lagu lagi, ada Mbak Mayang Sari. Hai. Tuh, kalau dengar suaramu, aku tuh dulu suka banget loh lagu kamu yang Tiada lagi pasti ya. Itu aku suka banget. Sama ada beberapa. Aku suka banget. Iya, banyak tuh yang suka lagu itu. Iya, hebat. Mbak Mayang, Apa? kenapa sekarang tiba-tiba eksis lagi, punya lagu lagi, dan punya jadi YouTuber? Oh oke. Sebelum aku jawab itu semuanya aku mau bilang thank you udah diundang Asanti. Ini namanya bentuk support, saling iya support. Dong, saling support. Iya, aku tuh sebenarnya pengen dari kapan ya kita mau dari Januari ya? Dari Januari awal tahun tuh pengen ngundang kamu. Oke. Cuma masih ntar dulu gitu. Pasti Pas kan lihat yang mau ngantri masuk podcastnya. enggak lah, lebay deh sis. Pas lihat kamu udah sering bikin konten baru aku berani ngomong gitu. Kenapa sih? Ada yang salah dengan saya punya ini sosial media? Gimana Mbak? Kenapa tiba-tiba balik lagi? Oke, senang banget sih ya aku ditanya seperti ini. Sebenarnya sih lebih kepada gini. Kan ini pandemi atau mungkin lebih tepatnya sih momennya aja sih. Dari dulu sebenarnya aku nggak pernah menutup diri. Tapi memang kalau untuk bicara apa sih ya kayak personal life gitu. Aku lebih memilih tidak terlalu mengekspos gitu. Kayak dulu kenapa nggak punya ini, nggak punya YouTube apa segala macem. Nggak terlalu interested gitu. Terus terang aja nih influence-nya malah justru dapat dari anakku. Kan anakku ABG udah gede ya. Jadi dia nontonnya YouTube lah apa segala macam. Terus sepupu-sepupunya kan juga udah gede-gede juga. Nontonnya juga YouTube. Bahkan mereka ngasih idea, kenapa sih nggak bikin YouTube? Tapi kan sorry ya, tanpa bermaksud lagi mau ngomongin yang lain-lain gitu. Aku ngelihat kan konten di YouTube kan rata-rata pada ngomonginnya soal ya private life-nya atau apa segala kehidupan macam. sehari-hari. Nah aku tuh nggak bisa gitu karena ya ampun aku tuh udah bukan lagi untuk di kehidupan aku tuh ya nggak bisa dibuat untuk jadi lucu-lucuan gitu terus yang dan kamu juga cuma anak satu juga apa yang mau so that's why diiniin sama satu pun juga mungkin gini ya apa ya lebih senang cerita yang lain sih gitu. Makanya pas begitu aku mikir ada idea kalau seumpamanya ada aku punya YouTube tapi yang ada correlatednya dengan musik mungkin aku lebih interested. Nah aku ketemu sama si Sani Blackboard dulunya. Cisani. Ya Cisani itu kan memang berteman banget lama sama aku ya. Terus dia ketemu ayo kita bikin aja konten yang lebih musik gitu karena kan belum ada gitu. Ya udah dari sanalah mulai gitu. Bikinlah gitu. Itu bikin apa dulu pertama? Musik, lagu? Ya lagu. Jadi dari awal tuh aku bikin yang kayak ada musik show gitu. Di sana aku nyanyi 3 lagu gitu. Terus lebih kepada bahwa kayak sekarang aku ada konten yang bukan podcast ya. Jadi lebih ke ngobrol yang ada correlatednya sama musik lah. Kayak misal gitu kayak ngobrol sama Tante Titi gitu, Eyang Titi Puspa, terus kayak Pak Dalang Mantep gitu-gitu aja. Mungkin lebih kepada gini kali ya Santi, aku kan umur sudah tidak muda lagi. Tapi itu justru maaf sih, itu justru konten yang berbeda dari orang, nggak apa-apa. Maksudnya harus beda supaya juga orang lihatnya ada sisi lain gitu. Iya sih, alhamdulillah sih. Kan mungkin ada orang mungkin yang berpikir bahwa kenapa sih konten lu nggak seperti ini yang mungkin lebih menyentuh ke private life lu kan mungkin akan lebih banyak orang yang menonton apa segala macam gitu. Nah mungkin aku lebih kepada idealis gitu bahwa
hidup aku tuh dulu dari seni gitu. Betul. Nah sekarang ini aku mikir YouTube itu kan adalah kita memiliki satu media, kayak sebenarnya berbahagialah kita sekarang kita punya media sendiri gitu. Jadi kita bisa bebas mengeksplor apa yang kita mau tuangkan di sana gitu tanpa ada batasan. Karena kan yang membuat kita sendiri. Mau jadi apa yang bawa adalah diri kita sendiri gitu. Jadi aku di sana pun juga senang banget gitu punya kesempatan seperti itu. Ya udah terjadilah gitu ya konten musik itu. Satu hal aku pengen punya legacy juga buat anakku lah ya, biar dia tahu gitu bahwa as you know sis, aku tuh 32 tahun loh berkarya gitu kan sampai detik ini. Jadi ada satu ya meskipun tanpa bermaksud menggurui juga ada edukasi juga yang pengen aku sampaikan kepada anak-anak lah gitu yang di-share gitu bahwa nyanyi adalah seperti ini, nggak cukup hanya punya suara bagus, nggak cukup dengan muka ya oke gitu, tapi attitude juga perlu. Terus bagaimana caranya biar jadi good looking tuh bagaimana gitu aja. Biar menarik gitu. Tapi anakmu sekarang Kiran juga ikut maminya kan, ikut mamanya nyanyi juga. Ya dia sebenarnya dari dulu bisa nyanyi. Dan suaranya enak. Terima kasih. Tapi nggak ngerok-ngerok gitu ya? Enggak. Dulu tuh sebenarnya nggak ada istilah rocker tahu. Tapi kamu kan dulu rock asem. Iya benar. Tapi suara aku tuh nggak ada rock-rocknya. Enggak, suara kamu tuh ada serak-seraknya. Ya lumayan mungkin karena kecapean dulu ya, nyanyi. Gak tahu sekarang aku dipaksain. Asanti please. Zaman dulu itu kalau yang namanya rock sejati itu kan yang beneran kayak Nicky Astria tuh. Itu pure lah. Itu kayak si Mel Sandi gitu kan kalau kita mau lihat. Tapi kalau kita mau bicara siapa? Atik Sibi gitu terus siapa? Kayaknya nanggung rocknya ya. Kalau kita kayak rock and blues ya, atasan sama bawahan ya. Enggak ada suara ngeroknya sedikit tapi bukan rocker. Gitu ya. Karena zamannya mungkin Anang yang lebih tahu yang satu. Kalau dia kan rocker tuh. Satu generasi sama kita. Kita ngalamin yang namanya rock asem itu. Bahwa musik zaman dulu itu nggak ada pop. Pop itu masih eksklusif sekali. Jadi yang ada hanyalah dangdut dan rock gitu. Kalau di Nika Ardila masuknya apa? Sebenarnya itu pun juga sama mungkin sama aku ya, dia masuknya ya rock asem juga. Karena nyanyinya bukan rocker tapi musiknya meraung-raung gitu agak kan. Nah iya gitu. Kan, Jadi mau nggak mau si penyanyi itu sendiri pun juga jadi latah, say. Jadi pengen narik-narik lah tuh dengan narik-narik juga ditambah kostumnya. Kan pakai kulit. Kalau nggak pakai kulit bukan rockers lah ya. Terus kalau nggak pakai metal-metal yang gimana tuh nggak sah, berarti dia bukan rockers. Jadi sampai kita ya kayak rantai kereta pun juga kalau perlu kita pasang ya, say. Di badan kita pada biar masa kelihatan itu. Ya biar kelihatan jadi rockers. Tapi apapun sebutan itu aku tetap bangga gitu. Toh anyway sebutan mulai di rockers kayak mau penyanyi pop kayak penyanyi dangdut kayak orang melihat kita gitu. Orang tuh ya pay attention dengan apa yang kita lakukan itu aja sih. Dan aku tuh menikmati sekali gitu prosesnya gitu sampai akhirnya aku sadar bahwa maksain deh gue rocker, orang gue bukan rockers gitu. Makanya mulai ada transisi aku tuh mulai menuju ke pop gitu. Tapi sis dulu kan kamu terkenal penyanyi yang oke banget dengan semua lagu-lagu kamu. Tiba-tiba kamu menikah berhenti semuanya. Terus tiba-tiba sekarang kamu comeback lagi dan sekarang dulu masanya beda dengan kamu dulu kan nggak ada netizen, nggak ada kamu gak bisa dengar komentar orang langsung. Tiba-tiba sekarang eranya adalah semua di media sosial. Bisa kita lihat, bisa inilah. Pendapat kamu sendiri gimana dengan, pasti kan hidup kita gak selalu mulus dong. Pasti cibiran orang, pujian apa tuh semua kita bisa dengar. Apa yang kamu rasain? Apa kamu orangnya bodoh amat? Atau kamu orangnya gak mau peduli? Atau kamu tuh baperan kalau dengar komentar yang gak bagus? Jadi kalau menanggapi soal netizen, menurut aku gini, biarkan aja ya. Toh kayaknya dunia sosial media itu jadi berwarna dengan adanya netizen gitu. Bisa dibayangkan. Tinggal kita mau ngelihatnya dari sisi yang seperti apa gitu. Kalau aku sih, apapun yang aku lakukan, aku gak pernah berpikir bahwa orang lain tuh akan menganggap aku seperti apa gitu. Kayak dulu aku pernah diem gitu, gak pernah mainan sosial media atau segala macam. Ya karena memang gak mau. Gitu. Bukan karena kamu gak takut atau apa. Atau gak mau ke-expose kehidupan kamu gitu. Enggak. Mungkin juga momen yang tepat juga gitu. Karena aku melihat pada saat itu mungkin kan orang hanya
sekedar tahu dari luarnya tanpa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Benar banget yang seperti kamu ngomong bahwa gak semuanya orang tuh akan ngejalanin hidup tuh serba mulus. Pasti ada jalan yang gimana-gimana. Yaitu rahasia hidup seseorang yang mungkin seseorang itu sendiri juga tidak tahu akan menjalani itu menurut aku ya. Gitu. Jadi kalau semuanya ada orang yang komennya seperti ini, komen baik, alhamdulillah. Nggak baik pun juga, alhamdulillah. Dari situ kita bisa introspeksi diri kita. Aku sih ngelihatnya dari sisi yang seperti itu. Tapi kalau seumpamanya aku tuh yang harus menanggapi, terus aku tuh yang harus kepancing, aku terus harus yang jadi stres atau sakit gara-gara rugi amat gitu. Karena aku mikir hidup aku adalah ya aku yang lebih tahu gitu. Semua orang pasti berpikir bahwa kalau bisa ngejalanin hidup itu yang baik-baik saja. Tapi, ya benar gak? Benar, tapi kan maksudnya kamu punya anak yang udah mulai besar nih. Pasti membaca sosial media, membaca berita-berita ibunya. Apa yang kamu sampaikan ke Kiran sendiri supaya dia nggak tahu banyak hal, kan paling jelek adalah kalau sekarang anak kita tahu banyak hal dari orang. Kayak Arsi dulu bapak kamu gini atau gimana, ketahuinya dari orang. Apa yang Mbak Maya ngelakuin untuk Kiran supaya dia tuh taunya semua dari apa, kasih tahu kah atau didiemin atau nggak usah, dia nggak perlu tahu gitu. Enggak. Apa gimana? Kalau aku sih terbiasa terbuka. Jadi komunikasi menurut aku itu kunci yang paling utama. Betul. Gitu. Dari dia kecil pun gitu aku berusaha untuk mengajak dia tuh lebih berani mengungkapkan perasaannya, berani mengungkapkan apa keingintahuannya dia gitu. Meskipun aku sebagai orang tua ya, semua ibu-ibu kayaknya di seluruh dunia akan punya trik bagaimana dia nge-treat anaknya di usianya dia. Nah, seperti aku lah. Which is aku mengalami satu fase dari yang aku single, kemudian aku jadi double karena married, terus kemudian aku tiba-tiba jadi dapat bonus punya anak gitu. Di situ tuh ada banyak pelajaran hidup yang bisa aku dapat gitu. Nah, terus kayak begitu anakku sudah mulai bertanya, itu tuh PR keras untuk kita, bagaimana kita menjelaskan kepada dia di usianya dia yang kira-kira make sense untuk dia gitu. Yang terpenting yang dia bisa paham ya. Iya, karena kan lucu juga kalau semuanya kita bicara dengan usia kita, menjelaskan kepada dia nggak ngerti dong, ngomong ngepel loh kan pasti gitu anaknya. Jadi aku lebih kepada tahapannya adalah di proporsi usianya dia. Tapi dia pernah nanya nggak? Oh ya pasti. Oh nanya. Pasti. Ma ada omongan kayak gini. Iya bener gitu. gak sih begini, bener gak sih begitu, apakah bener. Jadi ada banyak lah Santi. Di sana tuh aku nggak perlu menjelaskan secara detail. Ada kesedihan, ada kebahagiaan, terus ada bagaimana cara aku tuh komunikasinya dengan anakku gitu ya. Apalagi kalau aku prinsipnya untung kita bertiga gitu, kami bertiga tuh selalu terbuka juga. Even suamiku kan orangnya juga pendiam. Aku pun juga mencoba bukannya mengambil peranan penuh ya, tapi karena aku merasa aku orang yang paling ekspresif di sana, mencoba untuk mengkomunikasikan, ayo jangan pernah ada sungkan untuk mengungkapkan apapun, omongan sepahit apapun itu, lebih baik kita terbuka. Oh kamu bertiga begitu di keluarga. Oke. Gitu. Jadi kalau semuanya di tahapan yang pertanyaan anakku yang memang kapasitasnya aku adalah yang menjawab, ya aku jawab. Tapi kalau semuanya itu yang sudah menurut aku sebetulnya bisa aku jawab, ada bapaknya, ya bapaknya yang harus menjawab, yang menjelaskan. Karena itu penting. Setidak-tidaknya dia nggak merasa dapat informasinya dari satu arah. Begitu dapat dari dua-duanya kan dia bisa tahu, oh ya udah. Paling aku cuman memikirkan, aku ngasih garis besar ke anakku adalah bahwa apa yang kamu tanyakan, begitu kamu dapat jawaban dari kami berdua, ya itu yang harus kamu pegang. Selebihnya bodo amat orang mau ngomong apa. Dan Kiran mampu? Yes, alhamdulillah so far. Wow. Sampai pada saat dia pernah mau punya Instagram waktu itu, untuk aku berat ya, karena gimana ya seperti yang aku itu bilang. Pasti. Yakin kamu sudah siap di sana? Kalau mama udah biasa, kamu bagaimana? Kamu lihat nih, mama baru punya aja seperti ini. Aku selalu liatin ke dia. Gitu. Tapi kita juga nggak bisa nutup mata ya, sekarang zamannya sudah seperti itu gitu kan. Aku terlalu kenceng pun juga kayaknya nanti aku merampas haknya dia gitu. Jadi yang penting aku ngasih apa ya, banyak lah gitu. Kamu udah siap ya? Kalau semuanya kamu sudah punya Instagram, nanti kamu post sesuatu, kamu dapat komen seperti ini, jangan pernah minta tolong sama mama. Hadapin sendiri. Kamu ngomong kayak gitu. Karena sebelumnya aku udah bilang, aku melarang dia karena ini yang mama takutin. Betul, begini. Kalau kamu mau tetap ini silakan. Berarti resiko tanggung penumpang. Dan saat ada kejadian?
Saat ada kejadian bener dia proven. Dia nunjukin. Dia cuek aja. Iya. Bahkan aku salut Tapi sama dia. hatinya kita kan gak tahu Mbak. Betul. Justru aku tuh pendekatannya adalah dengan cara beda. Oke. Begitu aku melihat dia balas komennya ke orang adalah seperti itu, aku belaga nanya gitu maksudnya. Aku sempat tahu tuh. Aku sempat ngeliat dia, wah itu anak. Aku sempat yang aduh gitu. Alhamdulillah. Ya makanya apapun ya, tempaan itu menurut aku gak selamanya itu jadi gak baik kok gitu aja. Ya yang paling penting adalah kalau kita yakin diri kita ya oke-oke aja, ya kenapa kita harus terpengaruh gitu aja. Toh ya seperti aku bilang, aku hargain apapun orang mau ngomong baik, aku hargain, gak baik pun juga aku hargain gitu. Tapi kalau aku memilih, aku menjalani hidup aku dengan cara aku sendiri ya, tolong hargain itu, udah itu aja sih prinsipnya. Aku juga ngomong ke anakku seperti itu, aku pendekatannya ke anakku begitu, nak, are you okay gitu dengan ini, it's okay mah gitu tuh, memang mereka tahu hidup kita. Dari situ aja dia aku dewasa ya. Ya alhamdulillah. Gitu. Ya itu tergantung didikan sih. Ya gitulah. Wow, Mbak Mayang, oke. Tapi lepas dari Kiran dan suami gitu ya, kamu kan terkenal banget istri yang katanya, aku gak pernah lihat langsung tapi yang ngemong ke suami, yang membuat suami kamu nyaman, yang ngurusin semuanya sedetail-detailnya, itu bener gak sih? Kayaknya semua ibu rumah tangga di dunia ini seperti itu. Tapi Mbak Mayang tuh ekstra katanya, ekstranya tuh bener-bener extra chili apa extra cheese, extra pepper kayaknya. Bener-bener kayak apa ya? Kayak satu dipakein. Katanya loh ini sampai sebegitu meladeni suami gitu. Kayaknya kalau sepatu dipakein berlebihan ya. Kalau sepatu dipilihin terus dibeliin mungkin yang bantu ngebeliin. Itu pasti ya. Semua orang berarti iya kan. Nah aku juga rada heran kadang-kadang framing di luar itu terlalu apa sih ya? Ya ada itu istilah. yang kita dengar kan begitu. Mbak Mayang tuh sempurna banget jadi istri gitu. Amin, alhamdulillah. Tapi sampai segitunya kah? Enggak. Normal aja kan. Normal. Tuh banyak yang ngaco nih. Mungkin karena gini, suamiku itu seorang siapa mungkin. Jadi dilihatnya orang beranggapan kok bisa dengan dia terus berarti yang dilakukan adalah seperti ini. Padahal ya aku pikir semua manusia sama deh. Berarti semua gitu tuh hati aja. Bukan gara-gara gimana ya, gitu ya. Betul. Ya kalaupun harus meladeni suami, harus menyenangkan suami ya itu wajib lah. Toh juga kewajiban para suami juga harus menyenangkan istri, harus ngomong istri sama. Tapi maksudnya punya tips gak buat yang nonton misalnya udah ya perempuan-perempuan yang udah punya suami gitu. Mempertahankan rumah tangga itu kan gak mudah ya Mbak ya. Apa sih yang Mbak Mayang lakukan buat suami yang bisa jadi masukan buat orang-orang di rumah gitu? Apa sih yang harus kita sebagai istri tuh lakukan gitu? Kalau menurut aku sih mungkin di luar sana banyak lah para perempuan yang lebih pintar dibanding aku ya. Tapi kalau aku sendiri sih lebih kepada kalau mau bicara lebih baik dari sisinya aku aja. Yang terpenting ya ibu-ibu kalau di rumah wangi aja. Cantik aja untuk diri sendiri. Jangan dulu. Gak mandi gitu ya. Bukan mandi. Jangan gak mandi kalau pas lagi datang, jangan gak mandi boleh. Tapi jangan gak mandi beneran. Oke ngundur waktu gak mandi boleh. Tapi tetap harus mandi. Kalau aku prinsipnya gini Asanti, di rumah ya mau di rumah mau di luar ya aku harus sama gitu. Maksudnya ya alis harus joget, wangi gitu. Gak, karena itu ya harus belajar dari kamu. Nah gak tahu aku rata-rata katanya perempuan begitu. Enggak, gue kalau keluar baru pergi. Itu salah banget. Tapi nanti giliran lakinya lihat yang lain gak rela. Nah iya bener. Enggak fair. Bener. Menurut aku jangan itu suamiku udah ngeluh gitu. Kamu di rumah dasteran ya. Kalau keluar cantik. Nah, itu tapi itu bener sih. Bener. Aku lagi merubah diri. Merubah untuk memakai yang lebih. Gitu ya. Loh sah-sah aja kalau depan suami mah. Iya kan. Kalau aku sih memang gimana ya, emang centil dari dulu sih. Kalau tapi di rumah, susah loh Mbak. Enggak susah, semuanya enggak susah. Kenapa kita pas mau pergi kita bisa dandan cantik enggak susah. Tapi begitu di rumah yang ada suami kita susah. Prinsipnya setiap hari gue harus cantik. Begitu kita sudah mikirnya seperti itu, bangun di mindset kita ngejalanin, ya udah itu akan jalan dengan sendirinya biasa. Aku kalau di rumah gitu ya, kalau nggak kayaknya gimana gitu, kayak ada yang kurang di hidup aku sendiri. Karena apa? Begitu kita wangi, kita cantik ya, hidup kita juga akan jadi lebih berwarna. Terus terang aja, itu benar. Aku harus belajar tuh sama Mbak Mayang. Nah, ya. Jadi aku sekarang setiap hari di rumah juga. Oh iya dong, kamu nih kayak gini di rumah pun nggak apa-apa.
lah. Jadi suami mikir gitu kalau pas mau ngeliat di luar, di rumah gue juga ada yang lebih cantik. Makanya gue pilih. Tapi sebenarnya namanya laki mah kalau mau bandel ya dasarnya bandel juga aja sis. Ya. Kayak dia lihat istrinya udah cantik udah apa, kalau emang dia maksudnya pengen nyari yang lain-lain kan juga bisa aja. Ya sekarang kita mikirnya kan nobody's perfect. Betul. Ya manusia semua punya kekurangan. Yes. Ya kita pun juga gini aja deh, kita keluar, kita kan ngeliat yang ganteng juga ngeliat kita. Nah terus masa kita egois, giliran suami seperti itu nggak boleh. Yang penting kan cuma matanya doang, hati tetep dong ke kita. Iya benar. Kalau kayak masakin nggak? Aku jago banget masak. Serius? Yes. Aku nggak pernah tahu loh. Ya. Emang ini aku baru mau kasih tahu. Coba dimasakin sekali. Masak air aku jago banget. Serius gak bisa masak berarti? Bisa, cuman sedikit aja lah. Maksudnya kalau masak yang susah-susah banget gitu, yang aku tuh yang jago banget masak enggak gitu. Tapi ya lumayan gitu. Kalau semuanya aku tuh nyiapin makanan, suami anakku nggak komplain rasanya. Oh nyiapin makanan, tapi kalau nyiapin makanan itu tiap hari wajib gitu lah. Iya. Tapi maksudnya masak gitu kadang-kadang kalau lagi moodnya oke, masak. Benar. Kadang kan kita juga banyak urusan lain ya. Iya. Disuruh masak juga kadang kalau nggak mood ya rasanya jadi nggak enak. Tapi aku kalau boleh milih disuruh masak apa cuci baju, mendingan cuci baju gue. Berarti kamu gak suka masak sis. Berarti kamu gak suka masak. Lebih suka bebenah. Iya benar. Nah beda sama aku. Aku bebenah gitu, yang suruh itu nggak, ya bebenah suka tapi aku lebih suka suruh masak. Daripada bebenah ya, aku lebih suka disuruh masak. Hebat. Tapi aku seneng nyiapin makanan, nyiapin masakan seneng gitu. Tapi kalau suruh masak yang benar-benar tiap hari, kayaknya enggak ya. Lagian ada di rumah ada yang masak juga kan. Kalau sekarang orang begitu. Ada loh suami yang harus masakannya istri, ada juga di luar sana. Ya aku alhamdulillah suamiku enggak sih, suamiku asal disiapin dia udah diem. Mau makanan dari mana gitu. Dan yang penting rasanya enak. Kalau enggak kan pasti kamu beli di mana sih nih gitu. Kan nggak mungkin juga kamu siapin makanan yang menurut kamu biasa-biasa aja kamu siapin keluarga. Iya benar. Sis banyak banget netizen yang bilang nih katanya Mayang Sari cantiknya nggak ada akhlak. Ya Allah. Itu maksudnya cantiknya nggak ada akhlak tuh positif ya. Kok sampai sekarang tuh nggak berubah sih gitu. Oh oke. Nah itu kadang coba diceritain resepnya apa sih? Ayo. Aku malah justru jadi bingung yang ada akhlak gimana, yang nggak ada akhlak. Berarti kalau yang ada akhlak jadi jelek. Kalau yang nggak ada akhlak aneh-aneh. Jelek. Bahasa orang sekarang tuh aneh-aneh. Bener-bener. Cantiknya nggak ada akhlak. Bagi kita kan, nggak ada akhlak. Tapi maksudnya tuh cantiknya nggak ada akhlak tuh cantik banget gitu. Beda kan? Balik ya dunia sekarang. Dunia ini sudah berbalik sih. Oh baiklah. Cantiknya tuh nggak berubah gitu. Tapi aku lihat kamu dulu dengan nyanyi gitu. Aku tahu banget lagu-lagu kamu. Lihat kamu sekarang emang nggak banyak berubah. Amin. Ya mungkin apa ya? Karena nggak ada yang dirubah gitu kan. Betul. Bener gak? Iya. Iya. Jago juga kan aku. Cantiknya nggak berubah karena nggak ada yang dirubah. Bener. Jago banget. Tapi tipsnya pasti ada. Cara ngurus kecantikan tuh apa? Bersih aja sih menurut aku, wajar aja sih sebenarnya, nggak ada yang perlu dilebih-lebihkan lah. Sekarang mandi sehari 2 kali. Kalau ada suplemen sendiri, kita kan minum jamu apa? Kalau suplemennya perlu lah. Yang penting kalau mau tidur jangan sampai masih ada makeup lah ya. Itu bersih. Bersih. Pokoknya semua bersih deh gitu. Terus kayak seumpamanya treatment apa segala macam, perempuan wajib kayaknya sekarang kan kecantikan juga biasa. Sudah makin banyak datang. Jamu aku mungkin ya dari kecil itu Asanti. Aku kan 8 bersaudara ya. 1 laki-laki 7 perempuan, bisa bayangkan. Yang nomor 1 tuh jadi yang cowok. semua perempuan lah di rumah. Ibuku tuh luar biasa. Dia kan pegawai negeri kan. Jadi dia kalau ngantor istirahat siang itu dia selalu bawa jamu untuk anaknya setiap hari. Which is itu berarti 7 gelas untuk anak perempuannya ya. Wow. Mau dari apa, tapi tiap hari ganti. Hari ini kunyit asem, besok beras kencur, besoknya lagi cuman asem doang. Gitu, suka nggak suka, bahkan ada yang itu cabe puyang, yang gitu-gitu. Tapi aku ngerasain manfaatnya sekarang loh. Waktu pas lagi aku gadisnya tuh ya kayak mens aku nggak sakit gitu kan. Aku ngelihat anakku sekarang ini kan begitu sudah ini ngerasa perutnya sakit apa segala macam. Terus ketek nggak bau, keringet nggak bau gitu. Ya tapi sampai hari ini kalau nggak mandi ya ketek bau lah tetap. Sampai hari ini masih minum? Enggak, aku sekarang lebih kepada suplemen kan sekarang jus lah.
Kalau jus, buah. Iya, kesadarannya udah lebih kan sekarang kalau jamu bikin di rumah kan bisa Mbak bisa bikin gitu. Tapi kita punya anak perempuan itu wajib banget. Itu dulu Aurel dia kan dulu nggak suka banget sayur. Dari sekarang udah harus mulai. Bingungnya juga nggak suka, aku bingung deh. Padahal dari bayi-bayinya tuh dikasih terus. Kamu jangan kehilangan akal, frozenin. Jadi kamu kayak di blender terus bikin es krim ya. Iya benar. Gitu. Aku gitu jadi juga sih sekarang. Aku bikin frozen semua supaya dia bikinnya kayak es krim. Makanya jadi minumnya es terus. Gak apa-apa, yang penting suka rasanya dulu. Iya benar, habis itu kan nih cobain anget besok-besok jadi kayak experience lah untuk dia gitu sih. Wow. Terima kasih loh pujiannya. Oh itu benar loh. Baju saya gak muat, hidung saya mekar. Tuh ngomongin sandal jepit aja viral. Oh hanya karena sandal jepit terus jadi viral. Nah itulah. Kenapa emang itu ceritain Mbak? Emang terus kita gak boleh pakai sandal jepit? Boleh. Berarti mereka sederhana dong. Terus kenapa? Oh mungkin yang ekspektasinya adalah sandalnya itu terbuat dari emas. Atau brand sandal jepitnya Mr. Bambang Triatmojo sama Kirani Triatmojo mungkin. Betul. Ya. Emang itu lagi mau kemana? Gak ada, anakku tuh lagi belajar naik motor terus boncengan sama suamiku. Karena di depan halaman waktu itu kita lagi di Kalitan di Solo gitu pakai sandal jepit. Oh terus jadi viral. Ya ampun, tapi saya gak heran ya, apa sih Mengsari kalau yang gak bikin viral. Selalu jadi viral. Tapi ya gak apa-apa. Yang terpenting adalah kalian boleh punya ekspektasi macam-macam terhadap kami ya, kita bertiga atau khususnya aku. Tapi di aku sendiri sih Ashanty, aku orangnya tidak pernah berekspektasi. Gitu. Karena kalau kita ekspektasinya ketinggian, alemong ya. Kata Isda tuh alemong. Beneran jatuhnya sakit. Mendingan wajar-wajar aja lah jalanin hidup. Kalaupun ada sesuatu yang betul. Kalaupun kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak orang lain tidak mendapatkan, itu anggap aja itu keberuntungan menghampiri kita. Itu aja. Wow, sis terakhir. Harapan buat Kiran. Harapan buat Kiran sih kalau aku lebih kepada bahwa aku mendoakan dia adalah ya jadi anak yang baik, itu yang terpenting, yang santun terhadap orang tua. Selebihnya doaku ya mudah-mudahan dia jadi anak yang beruntung. Karena orang yang beruntung itu nggak harus yang pencapaian di hidupnya dia tuh yang bagaimana banget gitu. Tapi dia beruntung. Dan aku menganggap orang beruntung itu orang pilihan. Itu aja. Pilihan dari siapa ya? Dari Allah. Nah itu bagus tuh. Kata-katanya. Sekali lagi terakhir. Apa? Nyanyi dikit refnya. Yang mana? Aku baru kemarin bikin single loh. Lagunya Meli. Tapi kita pengen mengulang kamu yang zaman dulu. Oke, masih pada gak bisa move on ya. Iya. Abis itu coba nanti dengerin yang lagu barunya. Gak apa-apa. Tapi lagu lama dulu aku juga pengen tahu. Itu yang pernah jadi soundtracknya ini. Apa yang mana? Samudra Cinta. Refnya gimana? Oh yang itu sih Ku Tak Baik-Baik Saja Tanpamu. Ini aja dulu yang tidak. Oke. Tiada lagi yang ku harapkan, tiada lagi yang ku impikan. Biar aku, tuh fals gue. Biar aku sendiri tanpa dirimu. Kalau yang satunya lagi ada yang ini ya. Dan waktu mengantarkanku padamu. Meli yang nyiptain. Itu lagi coba dengerin. Sampai kini akhirnya kita bersama, sejak dulu sampai masa sekarang. Ku tak baik-baik saja tanpamu. Ya enak. Gitu. Itu lagu baru? Iya. Meli ciptain buat? Iya kemarin 23 Agustus kemarin aku launchingnya. Oh yang Meli ciptain baru buat Memayang. Wow. Kalau yang tiada lagi itu kan aku tahun 97. Iya 97. Sampai sekarang. Wah itu sampai sekarang sih. Iya legend banget. Nah, ada lagi lagu lama yang mana? Rasa Cintaku. Jangan ada kata berpisah. Ya. Jangan aku takut mendengar. Nah itu aku tidak suka. Didangdutin kadang-kadang suka itu. Ku ingin selalu selamanya denganmu.
Pokoknya semua lagu-lagunya Mbak Mayang tuh legend pokoknya guys. Thank you. Mbak Mayang thank you udah Sama-sama, datang, udah Santi. bertukar banyak hal-hal yang positif. Semoga bisa banyak yang bisa dicontoh oleh orang yang nonton podcast aku hari ini. Thank you. Thank you juga sayang. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ketemu di podcast yang selanjutnya. Bye. Bye bye.